Pemecatan pelatih Paris Saint-Germain Thomas Tuchel menggambarkan bagaimana kejamnya bisnis sepak bola yang ada di daratan Eropa, tidak pandang bulu, berprestasi ataupun tidak, tetap komitmennya harus menjadi juara. Dan itu menjadi tumbal bagi Tuchel yang harus pergi meninggalkan PSG. Hola, kita berada dalam obrolan sepak bola bersama Bung Ropan. Dan sekarang kita akan membahas tentang nasib para pelatih sepak bola di daratan Eropa. Bagaimana agak terkejut pada tanggal 24 Desember menjadi hari yang tidak menyenangkan bagi seorang Thomas Tuchel, pelatih berkebangsaan Jerman berusia 47 tahun yang menukangi PSG di Ligue 1 atau Liga Prancis, di mana dia menyambut Natal tidak dengan sukacita, tapi duka cita bagi dia saat manajemen PSG memutus kontraknya, memecat dia pada saat dia ingin merayakan Natal. Apakah Tuchel gagal? Menurut saya tidak gagal. Pelatih ini justru bagus, punya presentasi yang sangat tinggi, tetapi dipecat. Ya, bagaimana dia bisa memberikan 6 piala dalam 2 musim terakhir bersama dengan PSG. Ya, bahkan pada musim yang lalu 2019-2020 dia menyapu bersih semua trofi yang ada di Prancis, tidak terkecuali di juara di Ligue 1. Dan juga bagaimana di 2020 ini dia membawa PSG itu melaju sampai ke final, menantang Bayern Munchen di Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarah. Ya, bagaimana Tuchel membawa PSG ini lolos dan nyaris juara, tapi impian mereka, ambisi mereka gagal di babak final, dikalahkan oleh Die Roten Bayern Munchen dengan 1-0, dan pupuslah impian bagi Tuchel dan Neymar Junior ya untuk bisa membawa Paris juara. Nah, ini suatu rangkaian prestasi yang menurut saya cukup baik bagi Tuchel menukangi PSG. Tapi kemudian tanpa kompromi. Ya, bagaimana sekarang pelatih-pelatih mau dia berhasil, tapi tahun kedua dia gagal, ya pasti akan dipecat. Ya. Pemilik itu tidak mau tahu, karena yang orientasinya adalah bisnis. Ya. Mereka tidak melihat bahwa pelatih A, pelatih B itu sukses di musim sebelumnya. Apapun yang dilakukan, termasuk Tuchel. Ya, saya katakan tadi 6 piala. Bahkan dari catatan rekor dia menukangi PSG ini cukup bagus, 127 pertandingan. Tuchel membawa PSG atau Kylian Mbappe dan kawan-kawan itu memenangi 95 laga, 13 diantaranya berhasil imbang. Mereka hanya 19 kali kalah. Bahkan gol mereka cukup tinggi, 337 gol. Ya, memasukkan mereka di Ligue 1. Kemasukan hanya 103. Berarti plusnya mereka masih ada 234, segitulah sekitarnya. Plus mereka cukup tinggi. Rasio kemenangan mereka tuh 74,80, hampir 75%. Ini tinggi untuk ukuran pelatih, tinggi. Sejak bagaimana Tuchel ini datang dari Borussia Dortmund, dikontrak oleh PSG, menggantikan Unai Emery yang kemudian pergi ke Arsenal. Dan cukup berhasil, tapi agak mengagetkan buat saya bahwa Tuchel akhirnya dipecat ya, pada tanggal 20. Padahal ketika dia dipecat, baru saja dia membawa timnya PSG itu memenangi pertandingan melawan Strasbourg dengan 4-0 clean sheet. Tapi entah apa pemikiran dari manajemen, kemudian melihat dia gagal. Saya juga tidak habis pikir, padahal ini cukup berhasil kalau bagi saya seorang, dengan rasio hampir 75% kemenangan, itu sangat tinggi. Suatu rekor tersendiri yang diciptakan Tuchel bersama dengan PSG. Dan posisi PSG itu tidak buruk. Di liga mereka masih berada di zona Champions, bahkan di urutan ketiga. Mereka hanya tertinggal 1 poin di belakang pimpinan klasemen Lyon dan ada Lille. 1 poin saja. Jadi kemungkinan untuk menyalip sangat besar, sangat terbuka. Apalagi memasuki di 2021, di tahun yang baru. Dan kesempatan mempertahankan gelar di tangan Tuchel untuk ketiga kali berturut-turut, hat-trick, itu sangat besar bagi Tuchel. Tetapi
Dia harus menerima kenyataan bahwa manajemen tidak kompromi, menilai Tuchel ini gagal. Mungkin mereka melihat dari sisi gagal di final Liga Champions, padahal sudah bagus mereka ya untuk bisa lolos ke babak final. Mereka juga nyaris hampir kalah saat itu di babak semifinal ya. Bagaimana mereka ketemu dengan Leipzig, walaupun mereka memang menang telak. Sebelumnya juga mereka bisa membalik keadaan, bisa tertinggal oleh Atalanta, tapi kemudian mereka bisa melaju terus ya. Dan itulah kenyataan. Pelatih itu tidak akan selamanya bisa dipandang sebagai seorang pelatih yang berhasil di sebuah negara, dan itu dialami oleh Jose Mourinho. Bayangkan pelatih sehebat Mourinho ini membawa 3 kali Chelsea itu juara, 2005, 2006, dan 2015 saat dia datang dari Madrid. Juara di 2016 ketika dia memimpin Chelsea juga ya, dalam 16 laga hanya baru di paruh pertama dia sudah dipecat karena mengalami 9 kekalahan ya kan? Ini tidak bisa diterima bahwa dia bisa begitu berjasa, banyak piala yang diberikan, tapi setahun kemudian setelah membawa juara Chelsea dia langsung dipecat. Itu sangat kejam ya. Tapi ya harus menerima profesional. Walaupun dia adalah seorang sosok Mourinho yang pernah bikin treble di Inter Milan, juara ya. Kemudian dia dikontrak oleh MU ya, 2016, 2017, 2018 bahkan memberikan 3 piala termasuk Liga Eropa ya. Dan dia adalah pelatih terakhir yang bisa menempatkan MU itu di posisi kedua di belakang City. Sebelum akhirnya dia dipecat, dianggap gagal juga. Tidak diberikan ruang, tidak diberi kesempatan untuk bisa berkreasi banyak. Nah ini tuntutan-tuntutan ini dari para pemilik yang membuat pelatih itu selalu berada di ujung tanduk. Tidak peduli dia punya nama besar, selalu akan dipecat jika gagal, dan itu sudah dialami. Mau Carlo Ancelotti, mau Antonio Conte baru habis membawa juara Chelsea 2017, kemudian tahun kemudian gagal walaupun dia bisa memberikan piala FA, dipecat, ganti oleh Mauricio Sarri. Mauricio Sarri pun tidak bisa bertahan lama, mau juara di Liga Eropa pun nggak peduli, yang dituntut adalah juara Liga Premier oleh pemilik. Dipecat lagi Sarri, datang ke Juventus, dia membawa Juventus juara, tapi setelah musim kemarin dia berhasil, langsung dipecat karena dianggap gagal di tahun berikutnya, di musim ini. Nah itulah sepak bola selalu, begitu kejam yang menyesal. Hanya ada 2 pelatih sampai saat ini yang menurut saya itu aman posisi mereka ya. Pertama adalah Jurgen Klopp bersama dengan Liverpool, dan kedua adalah Pep Guardiola yang bersama dengan Manchester City. Bahkan Pep sudah diperpanjang lagi kontraknya. Jurgen Klopp juga sudah diperpanjang, paling tidak 2024 baru dia keluar, masih cukup lama. Dan bukan tidak mungkin juga akan dipertahankan, tergantung Klopp. Kalau Klopp bisa memberikan gelar lagi di Liga Premier atau di Liga Champions, pasti diperpanjang. Tergantung Klopp apakah dia akan kembali ke Jerman atau tidak. Tapi saya katakan hanya 2 pelatih ini yang sampai saat ini aman. Bagaimana dengan pelatih-pelatih lainnya? Juga saya pikir tidak dalam posisi aman. Ya, tidak aman. Frank Lampard udah 4 kali kalah, ya kan? Belum mereka bermain di akhir tahun ini. Ya, walaupun lagi bagus-bagusnya sekarang membawa masuk MU di zona Champions, tapi tetap posisi tetap gawat. Tersandung lagi beberapa pertandingan ke depan. Apalagi mereka gagal di Liga Champions, turun kasta masuk ke Liga Eropa, tinggal tunggu waktu. Itu saya pikir kejamnya Lampard, apalagi Arteta sudah dengan 8 kekalahan. Anda lihat, ini berada di ujung tanduk. Bahkan Tuchel konon rumornya akan menggantikan posisi Arteta di Arsenal. Jadi itu semua pelatih yang gawat. Di Inggris kemarin sudah ada pemecatan juga. Slaven Bilic bersama dengan West Bromwich Albion yang kemarin di Anfield membuat kejutan, menahan Liverpool 1-1. Sam Allardyce yang masuk, dan Sam Allardyce pun sudah berapa kali dipecat ya, dan sudah mengalami banyak pelatih yang terus bergantian ya, dikontrak oleh satu klub ke klub lain karena ada pemecatan. Jadi yang belum ada pemecatan terjadi ya 2 pelatih tadi, Pep dan Klopp. Klopp datang dari Dortmund bukan karena dipecat, Pep datang dari Bayern Munchen juga bukan karena dipecat. Jadi mereka keluar semua. Sama ketika dia mundur juga masih di Barcelona, Pep. Dan bagaimana Klopp datang dari Mainz kemudian ke Dortmund, habis Dortmund ke Liverpool, sukses dengan Liverpool ya. Jadi saya pikir pelatih-pelatih lain tidak dalam zona nyaman ya, tidak, termasuk Mourinho berada di Spurs saat ini. Mungkin dia agak bagus, tetapi tetap posisi Mourinho juga gawat. Jika di tahun 2021
Mourinho, Ole, Lampard, termasuk Arteta, saya pikir ketika draw posisinya pasti akan dipecat. Ya, kita tinggal menunggu pelatih-pelatih lainnya juga akan keluar. Bahkan seorang Zidane, pelatih dari Real Madrid, padahal lagi bagus, ada di posisi kedua. Kemungkinan juara masih terbuka walaupun tertinggal kalau ada dua laga sisa yang dimiliki oleh Atletico, tim sekota mereka. Mungkin mereka hanya tertinggal 6 poin. Sekarang memang masih dekat ya, tapi Atletico menyimpan 2 laga sisa. Kalau Atletico menang semua akan selisih 6 poin, tapi peluang untuk bisa menjadi juara ada di posisi kedua. Tapi itu pun sudah diwanti-wanti. Zidane bakal dipecat. Ya, penggantinya adalah Pochettino, sudah disiapkan. Tapi sekarang lagi galau karena Pochettino pun diminati oleh PSG. Kalau Pochettino ke PSG, kemungkinan Mbappe ini yang konon akan diambil oleh Madrid bisa juga akan bertahan. Karena Poche ini memiliki satu syarat, dia boleh menangani mungkin PSG dengan kata lain Mbappe tidak boleh pergi karena itu aset dia. Itu amunisi terpenting dia selain Neymar di sana dan Di Maria. Ya. Jadi itu kalau dia datang Poche ke PSG, Mbappe tinggal, berarti Mbappe tidak ke Madrid. Madrid juga akan kesulitan. Ya. Untung sekarang lagi bagus-bagusnya. Jadi Zidane sedang bagus. Jadi sulit untuk bisa bagaimana menjegat Zidane ya. Apalagi kalau mereka sukses di Liga Champions. Ya, karena sebelum Zidane berhenti kan ada 3 kali Zidane bisa membawa ini secara back to back ya di Liga Champions sama dengan Madrid. Kalau Zidane juga sukses mempertahankan gelar di La Liga, akan sulit, tidak ada celah untuk memecat dia. Sukses di La Liga, sukses di Liga Champions, kecuali dua-dua ini gagal atau salah satu gagal ada penilaian khusus. Itu pun bagaimana manajemen sudah menyiapkan pelatih untuk bisa menggantikan Zidane. Ronald Koeman pun di Barcelona tidak aman, dalam posisi yang tidak aman. Karena kalau sampai pada 2021 tidak berkembang dengan bagus permainan atau prestasi performa dari Barcelona, Koeman pasti dipecat. Saya pikir itu. Kalau di Spanyol yang paling aman yaitu pelatih dari Atletico Madrid, Diego Simeone. Sama seperti posisi dia dengan Pep dan Klopp yang ada di Inggris. Jadi itu sementara yang pelatih-pelatih yang aman. Tapi kalau pelatih-pelatih di Italia pun banyak. Pirlo pun tidak akan aman. Ya, Pioli pun sekalipun yang sekarang ada di atas, begitu datang turbulensi bukan tidak mungkin terancam posisi dia. Conte bersama dengan Inter Milan juga akan berbahaya posisi dia. Gattuso dengan Napoli juga akan sangat berbahaya, akan bergantian. Kita akan lihat nantinya pada 2021 di tahun yang baru bagaimana perkembangan dari klub-klub performa dengan pelatih-pelatih yang siapa yang akan keluar. Tapi hanya 2 yang akan paling aman. Sekali lagi saya katakan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Oke? Kita akan bertemu dalam pembicaraan selanjutnya. Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar yang positif, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Bung Ropan.